Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Pratama Ramadan dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu mata kuliah teori-teori komunikasi yang diampu oleh dosen Pak Rohendi MIKOM MA MUD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita simak materi berikut. Teori uses and gratification. Nah, ini ada beberapa tokoh pencetus teori tersebut, yaitu Elihu Gates dan J.G. Blumler. Nah, mereka memperkenalkan teori ini pada tahun 1974 melalui buku mereka, yaitu The Uses of Mass Communication atau Current Perspectives on Gratification Pressure. Nah, teori ini muncul pertama kali pada tahun 1940-an. Namun, kemudian mengalami penguatan kembali atau populer pada tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, jadi teori ini lebih menjelaskan kepada bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti informasi, hiburan, interaksi sosial, dan pendidikan. Nah, ini ada beberapa aspek contoh dalam kehidupan kita sekarang, yaitu ketika seseorang menggunakan media, membaca berita, menonton hiburan, atau berinteraksi dengan orang lain di media sosial, dan belajar melalui platform online. Nah, jadi teori ini lebih menunjukkan bagaimana orang memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya mereka. Teori framing. Teori framing dalam media itu lebih menjelaskan ke teori yang menjelaskan bagaimana media memilih aspek tertentu dari realitas dan membingkainya dengan cara tertentu mempengaruhi persepsi publik tentang suatu isu. Nah, jadi teori ini lebih menyoroti bagaimana penyajian media dapat mempengaruhi cara orang memahami suatu topik atau peristiwa. Nah, jadi ini juga ada beberapa aspek ya dalam contohnya dalam kehidupan kita sekarang. Contoh yang pertama yaitu seperti pemberitaan publik. Pemberitaan publik, media sering menggunakan framing yang berbeda untuk menggambarkan politisi atau partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi pendapat publik tentang mereka. Jadi selalu dibom-bom dengan berbeda-beda siaran TV. Nah, yang keduanya seperti ini, krisis kesehatan. Nah, teori framing ini dalam pemberitaan krisis kesehatan seperti 2019 ada yang dinamakan COVID-19 dapat mempengaruhi tingkat kekhawatiran dan respon masyarakat terhadap situasi tersebut. Karena apa? Karena selalu dibom oleh media sosial, toh itu dulu televisi atau lain-lainnya. Jadi lebih ke dalam medianya itu lebih memperlihatkan betapa pentingnya cara media mempresentasikan informasi. Nah, maka dari itu hal itu dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan publik terhadap berbagai isu. Nah, itu disebut teori framing. Nah, di sini teori kultivasi atau cultivation teori. Nah, jadi diperkenalkan oleh George Gemrer dan rekan-rekannya pada tahun 1969. Teori ini lebih menyatakan bahwa premisa yang terpapar secara terus-menerus dengan pesan media tertentu akan memiliki pandangan dunia lebih sesuai dengan pesan tersebut. Teori ini berpendapat bahwa media massa, terutama televisi, dapat mempengaruhi sekali persepsi individu terhadap realitas sosial. Jadi kalau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kalau kita sering melihat persepsi kejahatan di sosial media. Nah, seseorang sering menonton berita tentang kejahatan dan kekerasan di televisi, mungkin ia akan lebih cenderung merasa bahwa dunia ini lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Itu contoh dalam kehidupan kita yang sehari-hari yang pertama. Yang keduanya seperti ideal tubuh atau ideal kecantikan.
Jadi kalau kita sering melihat di sosial media, paparan terhadap standar kecantikan yang tidak realitas di media sosial dapat mempengaruhi persepsi individu tentang tubuh ideal dan memicu masalah body image. Jadi contohnya kalau cantik itu dipersepsikan oleh putih, tinggi, mancung dan lain-lainnya. Nah, jadi teori kultivasi ini lebih menggarisbawahi bagaimana media massa, terutama televisi dan media digital, dapat mempengaruhi pandangan dan sikap individu terhadap realitas sosial. Jadi lebih khususnya dalam hal-hal persepsi seperti tadi kejahatan atau ideal tubuh dan lainnya. Itulah yang dinamakan yaitu teori kultivasi. Nah, teori spiral of silence jadi lebih ke model komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu lebih cenderung menahan diri untuk menyatakan pendapat mereka jika pendapat mereka itu tidak sejalan dengan mayoritas atau dianggap tidak populer. Nah, jadi teori ini pertama kali dikenalkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti diskusi publik kan. Nah, di dalam ruang diskusi itu, kelompok atau forum online atau offline, jadi individu mungkin menahan diri untuk mengungkapkan pandangan. Karena apa? Karena takut berbeda, bahwa mayoritas orang memiliki pandangan yang berlawanan. Nah, jadi teori spiral of silence ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sekarang. Contohnya salah satunya tadi kan diskusi publik. Baik, itu yang dinamakan teori spiral of silence. Teori komunikasi dua tahap atau two-step flow theory. Nah, jadi teori ini pertama kali dikembangkan oleh Paul Lazar Flat atau Bernard Berenson dan Hazel Godet pada tahun 1944. Nah, jadi teori ini lebih menyatakan bahwasannya informasi dari pusat ke bawahannya. Jadi contohnya seperti di kampung-kampung kita sehari-hari yang dinamakan desa atau kampung, pasti ada namanya pemimpin desa yang dinamakan yaitu Palurah. Nah, Palurah ini menyampaikan informasi bahwasannya kepada RT bahwasannya hari Minggu itu jangan telat untuk bayar pajak. Nah, dari Palurah menyampaikan ke RT. Nah, dari RT nanti menyampaikan ke warganya, yaitu bahwasannya dari Palurah bahwasannya hari Minggu itu bayar pajak dan jangan sampai telat. Itulah contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan yaitu teori komunikasi dua tahap. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur mangkila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.